Insiden yang terjadi antara dua orang pembicara, Rocky Gerung dan Sylvester, dalam program yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, membuat publik bertanya-tanya, apakah citra yang dibangun oleh seseorang yang menekuni dunia pemikiran filsafat memang harus tampil dengan citra yang sarkastis, yang memposisikan lawan bicara sebagai pihak yang tidak terdidik, tidak terpelajar, tidak setara dalam pengetahuan, dan menampilkan diri sendiri sebagai pihak yang terpelajar, terdidik, dan kaya dengan pengetahuan. Dan dengan cara-cara yang kasar, ia menilai lawan bicara sebagai dungu, bodoh, dan karena itu tidak paham dengan arah pemikiran yang sedang ia diseminasikan dalam ruang diskusi seperti yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Pertanyaannya adalah, apa model pemikiran filsafat yang dicitrakan oleh seorang yang bernama Rocky Gerung? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, saya dan banyak orang termasuk yang prihatin ketika melihat kembali tayangan televisi yang menampilkan program acara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, yang menampilkan dua orang pembicara, yaitu Rocky Gerung dan Sylvester, yang hampir-hampir beradu fisik dalam panggung acara itu oleh karena mempertahankan masing-masing perspektif dan kebenaran dari apa yang diyakininya. Dan salah satu tema yang keras dibicarakan pada saat itu adalah bagaimana menilai rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan kita tahu arah pembicaraannya itu adalah menunjuk pada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang bagi orang-orang tertentu seperti Rocky Gerung, Jokowi termasuk orang-orang atau kategori pemimpin yang telah melakukan banyak hal yang membuat rakyat Indonesia menderita. Penyalahgunaan kekuasaan dianggap bagian yang diperlihatkan secara terang benderang oleh seorang Jokowi ketika memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Sylvester sebagai orang yang berada di belakang dan mendukung pemerintahan di bawah Presiden Jokowi mencoba mengargumentasikan pendapatnya untuk meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari kinerja yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena itu, masing-masing kita melihat ada sikap pro dan kontra, dan dalam konteks berdemokrasi rasanya wajar bahwa ada ekspektasi yang berbeda, ada pandangan yang berbeda, ada tanggapan yang berbeda terkait dengan isu-isu aktual, termasuk ketika kita berbicara tentang kehidupan berbangsa, bernegara dengan rezim kekuasaan yang sedang memimpin saat ini. Nah, masalahnya teman-teman, saya ingin memberikan catatan kritis terkait dengan bagaimana cara seorang Rocky Gerung membangun argumentasi dalam rangka ia menanggapi pandangan-pandangan yang melawan argumentasinya. Saya ingin mengatakan bahwa model pemikiran filsafat yang selalu disematkan pada diri Rocky Gerung sebagai ahli filsafat itu sebetulnya mengandung celah atau lubang-lubang yang bisa kita persoalkan. Apa sebetulnya model pemikiran yang dikembangkan dari seorang Rocky Gerung sehingga ia
terlihat sangat sarkastis dalam memposisikan lawan bicaranya sebagai orang yang dungu, sebagai orang yang bodoh, dan orang yang tidak mengerti tentang pemikiran filsafat yang logis. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa model filsafat yang dikembangkan oleh seorang Rocky Gerung, kalau itu mau dikatakan sebagai pemikiran filsafat, itu adalah corak pemikiran filsafat yang kita sebut sebagai pemikiran filsafat modern. Kata kunci pemikiran filsafat modern adalah kemampuan subjek untuk mendeliberasikan pemikirannya dan bagaimana pemikiran itu dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah logis, dan orang harus memahami logika berpikir dari orang yang menawarkan gagasan. Ketika orang gagal, maka kita akan merasa bahwa orang itulah yang bermasalah, bukan diri si pembicara atau bukan orang yang sedang mengatakan sebuah wacana. Disinilah genre pemikiran filsafat modern yang berbasis pada subjektivitas seorang pemikir itu sebetulnya lahir dari gagasan yang diungkapkan oleh René Descartes lewat kata-kata ego cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi citra atau gambaran manusia modern itu adalah manusia yang rasional. Manusia yang memiliki kemampuan sedemikian rupa yang itu diperlihatkan lewat kecakapan mengolah kata-kata, kalimat sehingga terkesan sangat rasional. Dan seorang dikatakan mampu atau hebat atau dia adalah orang yang kuat dalam berbagai macam logika berpikir ketika ia mampu mengutarakan gagasan-gagasan itu sekalipun kalimat-kalimat yang diutarakannya belum tentu dipahami oleh sang pendengar atau orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan gagasan-gagasan yang ia sampaikan. Bahkan dalam pemikiran filsafat modern ada kesan bahwa ketika sebuah wacana dikatakan, disampaikan, dan itu kemudian terlihat sangat logis dengan deretan kata-kata dan kalimat pilihan diksi yang menegaskan tentang betapa rasional seseorang, ketika kalimat demi kalimat diutarakan semakin terlihat sangat logis dan terlihat sangat cerdas, maka apa yang terjadi sebaliknya ketika orang tidak memahami kalimat-kalimat yang diutarakannya, maka masalahnya itu bukan pada orang yang mendengar atau pada orang yang berbicara maksudnya, tetapi justru pada para pendengar yang tidak memahami. Sehingga para pendengar kemudian dikategorikan sebagai bodoh atau sebagai dungu. Saya ingin mengatakan dalam konteks ini, tradisi berpikir filsafat yang sangat menekankan subjektivitas, dan itu kemudian dibatasi pada bagaimana olah rasio manusia yang dianggap logis. Sekali lagi, itu bukan pandangan atau pemikiran filsafat satu-satunya. Bahkan saya ingin mengatakan, cara pandang ego cogito ergo sum itu telah melahirkan manusia-manusia yang dalam filsafat juga disebut sebagai manusia egologis atau manusia yang berpusat pada ego, yang merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling pintar. Termasuk citra manusia yang solipsistis. Solip ipse itu bahasa Latin yang artinya merasa hidup sendirian. Tidak ada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan reaksi terhadap orang di sekitarnya atau sang lian atau the other atau orang lain itu dianggap sebagai saingan. Bahkan dalam rangka bereaksi pada orang lain, sikapku itu adalah melihat orang lain itu sebagai lawan
atau bahkan musuh yang aku harus atasi, aku harus antisipasi. Bila perlu, aku bersikap untuk menekan, menindas, dan menidakkan orang-orang di sekitarku. Nah, apa yang terlihat dalam tayangan televisi, bagaimana perdebatan terjadi antara Rocky Gerung dengan Sylvester. Dalam konteks ini, saya memberi catatan kritis pada orang yang bernama Rocky Gerung, bahwa Anda berpikir filsafat itu sangat sarkastis, dan itu bukan orang yang menekuni secara seksama dan secara mendalam dari apa yang dinamakan filsafat. Filsafat memang galak, filsafat memang selalu skeptis, mempertanyakan, tidak mudah percaya. Bahkan filsafat itu mengembangkan hermeneutics of suspicion, artinya selalu curiga pada setiap realitas atau pada setiap statement pernyataan yang sering kali itu menyembunyikan kepentingan tertentu. Seorang filsuf memang harus demikian. Tetapi ketika kita membangun citra diri sebagai seorang yang memiliki kemampuan berpikir logis, dan karena itu kita menguasai cara pandang pemikiran filsafat, tetapi ketika kita melahirkan gagasan-gagasan itu dan kita sampaikan secara sarkastis atau kasar, menurut saya itulah kegagalan dari seseorang yang ingin mencitrakan dirinya sebagai orang yang menekuni atau mendalami pemikiran-pemikiran filsafat. Karena itu, maaf saudara Rocky Gerung, dalam konteks ini saudara ya, sekalipun dikenal sebagai orang yang menguasai pemikiran filsafat, tapi pemikiran filsafat itu tidak harus diterjemahkan dalam cara berelasi, membangun komunikasi dengan lawan bicara kita itu sebagai musuh, atau kita berhadapan dengan musuh kita yang harus kita atasi, yang harus kita antisipasi dengan cara mengalahkannya atau dengan cara melawannya untuk mengalahkannya. Pemikiran filsafat tidak akan mengembangkan citra diri sebagai seorang yang menggunakan kata-katanya untuk menggurui lawan bicara. Bahkan dalam konteks pemikiran filsafat postmodern yang kaya dengan perspektif, kaya makna, kaya dengan kebenaran, kita harus semakin rendah hati untuk mendengar bahwa kebenaran pun ada pada pihak lain. Kali ini Rocky Gerung, Anda gagal menjadi seorang filsuf dalam arti sebenarnya. Filsafat tidak harus diterjemahkan dengan ekspresi yang sarkastis, tetapi seorang yang berpikir filsafat, dia harus bisa menahan dirinya untuk juga mengerti bahwa kebenaran itu juga ada pada pihak lain. Dan kita menjadi lebih rendah hati untuk memastikan bahwa aku pun bisa belajar dari kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Jadi, apa model pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh seorang Rocky Gerung? Saya ingin mengatakan Rocky Gerung punya model pemikiran filsafat yang masih ada dalam genre pemikiran filsafat modern yang sangat subjektif, yang menerjemahkan manusia sebagai manusia egologis solipsistis, dan karena itu menjadikan orang lain itu sebagai lawan yang atau musuh yang harus diperangi. Sekali lagi, pemikiran filsafat hari ini harus membangun perspektif yang berbeda, bahwa filsafat adalah cara kita berdialog yang deliberatif, yang membuat kita bisa belajar dari kebenaran-kebenaran yang ada pada orang lain.